kadang saya jadi kepala sekolah gitu Bu, kadang juga saya jadi ketua hipaudik gitu ya, gitu Bu, kadang juga saya jadi tingkat ngurusin yang cerai gitu. Buat beneran Bu namanya Bu ya. Dan kadang juga seperti hari ini saya menjadi pemateri ya Bu ya, pemateri yang lain, tetapi karena emang dasar saya ini panggilan dari orang-orang guru ngaji, jadi ustazah ya Bu ya. Jadi saya meskipun di materi parenting tetap Bu ya, kita mau campur dengan ilmu agamanya ya Bu ya, karena emang kita kan mendidik anak atau dititipkan seorang anak itu kan jelas ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kalau kita lihat di Al-Qur'an ya Bu ya, di surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, yang artinya bahwa wakil pola robuka gitu ya Bu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara lil malaikati kepada malaikat bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah gitu Bu, bahasa Al-Qur'an itu ya, bahwa saya ini akan menciptakan seorang manusia ya, yang akan dijadikan sebagai khalifah ya, khalifah fil ardh artinya adalah menjadi pemimpin ya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu dasarnya itu manusia itu terhormat ya, pemimpin. Kalau ada kata pemimpin gitu ya, ada kata seorang pemimpin ibu garis bawahi ya, yang menjadi pemimpin bodoh, nakal. Ada nggak Bu yang pemimpin dikatakan seperti itu? Nah, jarang ya. Karena ya gimana ya? Kita kalau sudah jadi pemimpin, itulah orang-orang yang pintar bahasa kita ya. Itulah orang-orang yang benar, begitu bahasa kita ya ketika jadi pemimpin. Nah, dari dasar manusia itu diciptakan oleh Allah tuh khalifah, pemimpin ya, yang akan berkuasa. Artinya kalau orang berkuasa itu sudah dibekali oleh Allah dengan segala sesuatunya ya. Makanya kalau saya bedah di Majelis Taklim itu saya bedah itu Bu ya, dibedah bekalnya apa saja ya, itu bekalnya ya. Kita mah bekalnya yang terutama yang dikasih akal ya kan. Akal juga gak bakal ada akal tuh, kita tidak dikasih tubuh juga tidak akan ada kalau tidak ada ruh. Lah tubuh Bu nggak ada ruhnya berarti apa Bu? Mayat ya Bu, benar ya Bu ya. Ya gitu Bu, tubuh nggak ada, ruh juga kalau tidak ada tubuhnya apa Bu? Ruh nggak ada tubuhnya apa berarti Bu? Nah benar tubuhnya setan gitu ya. Gitu ya. Nah, sudah ada ruh, sudah ada badan, tidak ada akalnya, gimana Bu? Gela. Gelo, stres itu ya Bu ya. Begitu nggak Bu kira? Ya, makanya akal itu penting. Terus sudah punya tubuh, punya ruh, punya akal, tidak dikasih qalbun, hati, bagaimana Bu? Nggak bahaya, nggak berubah hati Bu. Ya, nggak punya perasaan nantinya. Betul nggak Bu? Ya. Jadi sudah komplit ya. Jadi dasarnya dulu, dasarnya Allah menciptakan manusia itu sudah komplit Bu. Ya, sudah ada. Ya, makanya digaris bawahi, pemimpin itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang nakal. Apa kalau kita punya pemimpin itu bodoh, nakal? Benar nanti pecahnya Ibu G. Benar Bu? Biarin ya Bu ya, bahasanya seperti ini ya Bu ya, biar Ibu paham saya tanya Bu ya. Nah, artinya ibu kepada anak-anak ibu, baik bu guru punten, bu gurunya juga, apalagi ibu orang tuanya ya, garis bawahi, tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Sepakat nggak Bu? Sepakat nggak? Tapi apa yang terjadi? Ada nggak orang tua yang suka nyebut anak saya mah bodoh pisan? Ada nggak? Banyak ya? Berarti kesepakatannya dilanggar ya? Dilanggar ya kesepakatan yang oleh Allah di garis bawahi, pinter manusia itu ya. Tidak ada yang pemimpin, tadi kan kembali kesepakatannya tadi pemimpin ya. Ya, benar Bu, Allah tidak menciptakan produk yang gagal, yang bodoh, yang nakal itu tidak ada. Tetapi itu menjadi asumsi ketika titik-titik anak bodoh, asumsi ketika anaknya titik-titik nakal. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu Guru?
Bu Guru nih. Bu Guru juga Bu sama Bu, kan saya juga guru. Dulu saya lagi ngajar, ini anak ini mah nakal banget. Padahal saya capek ngajarnya kayak Bu Guru gitu loh. Jujur Bu Guru, biarin sih ada mamanya gitu. Lah anaknya juga orang tuanya juga bilang gitu kadang-kadang. Gitu, betul gak Bu? Suka gak ada tersirat di hati Ibu? Kalau enggak lagi guru gitu habis ngajar gitu. Ngumpul. Yaudah di kelas saya ini anak ini nih, anak ini yang namanya suka gak Bu Guru? Jujur Bu Guru? Suka ya? Itu suka Bu. Ibu juga suka gak begitu? Ke anak yang lain gitu sekelasan. Bu Guru jangan dicampurin sama kelas ini anak saya Bang. Anak saya soalnya pendiam banget. Nyampur sama anak si ibu ini, anaknya nakal banget. Tiap hari anak saya nangis dicubit sama yang sebelahnya. Pindahin apa Bu Guru? Suka nggak? Iya. Suka ya, suka ada yang Bu Guru tuh Bu Guru udah paling kencang. Karena ya suka ada yang begitu kata anaknya. Gitu. Jadi ya karena tadi ada kata nakal. Gitu. Ya. Terus nih Bu Guru juga katakan, ya Allah Bu, ini Ibu bantuin apa? Ajarin di rumah anak Ibu teh. Ya Allah anak Ibu, dari kemarin saya ngajarin B sama D, mana kagak bisa-bisa. Kata Bu Gurunya ke ibunya. Ibu kira-kira kalau digituin sedih gak Bu? Sedih Bu, iya Bu Guru gimana ya cara saya ya? Sedih, padahal saya seperti apa saya. Tapi tetap ya anak saya teh baca belum bisa-bisa sampai ke lulus TK. Bu Guru ini anak saya tuh belum bisa-bisa baca. Ada gak yang begitu? Ada yang suka kesal sama gurunya gara-gara anaknya lulus TK belum bisa baca? Wah, gimana anaknya salah Bu? Iya Bu. Ada ya, Bu Gurunya nih yang harus ini karena ini mah belum. Ada Bu ada. Ini mah belum, pakai hati-hati nanti biar hati-hati. Ini Bu Gurunya sudah pengalaman. Terkadang Bu begitu Bu, saya juga banyak keluhan begitu. Ya Umi katanya ini, oh yang kelas ini kan belum bisa baca, makanya katanya saya dimarahin Bu Gurunya. Nangis tuh saya Bu. Ya, kata saya udah biarin nanti orang tuanya Umi panggil. Biar kita bicara dari hati ke hati seperti apa. Nah makanya ini ya biar bagaimana mengantisipasi ya atau juga nanti mengoptimalkan ya dengan anak-anak Ibu nanti yang punya karakter tadi, yang punya karakter bisa dibawahi orang-orang lain, termasuk ibunya sendiri, termasuk gurunya sendiri, di garis bawahi bodoh dan juga di garis bawahi nakal. Bagaimana kita mengoptimalkannya? Karena bakal ada anak seperti itu. Betul gak Bu? Betul ya. Ibu-ibu, wali siswa yang sangat hormati dan guru, ya, saya hanya akan mengupas dari sedikit karakter yang akan menuju ke dua kategori ini aja Bu. Karena di dua kategori ini, saya sering Bu di mana-mana kalau parenting, ya, kalau saya tanya nih Ibu kan baru masuk nih, baru masuk. Tadi seperti tadi ya, suka ada kadang orang tua di luaran, ibunya sama gurunya mantan di dalam ngajar, ternyata orang tua di luar teh suka yang begitu. Ih, resep banget kalau main-main itu anak saya jagain saya kalau main dia. Ini suka ini pensil gitu, anak saya lagi nulis diambil pensilnya. Anak saya lagi ngapain gitu. Suka ada kayak begitu ya Bu ya. Nanti itu akan ada kesenjangan sosial antara ibu yang satu dan ibu yang lain gitu Bu. Jadi jangan sampai dialami nanti ke depan ya ada orang tua murid yang ribut gara-gara putra putrinya. Betul Bu ya? Jangan seperti itu. Nah, ibu-ibu ya, kalau karakter nanti saya akan ambil dua sisi. Nah, kalau ada juga kecerdasan. Nah, kalau kecerdasan mungkin harusnya ibu kerjasama dengan psikolog sedikit Bu. Murid. Gurunya pada di sana ya. Ya Allah Bu, punten. Pantesan gurunya nggak beneran ngomong, gurunya harusnya ngikut gurunya. Ya Allah, oh iya lagi, biar antar ibunya ya. Berarti ibu tugasnya nyampaikan ke gurunya ya. Jangan sampai karena emang begitu. Pantesan ibu manis-manis baik kalau ngomongin bu guru. Ya Allah ketipu saya. Atau ibu ibu makanya pinter-pinter berani-beraninya keren banget. Amin ya Allah. Emang mesti guru yang awal yang pertama itu kan ibu ya, ibunya gurunya segala makan segala apa yang ngajarinnya kan
Betul kan Bu ya? Betul. Kalau dicubit sama bapaknya sakit hati nggak? Bu kalau jawabannya gini, sama Bu saya begitu Bu. Merasa saya ngelahirin saya. Lah, emang ibu bisa lahir tanpa si ayah? Kesok terap. Iya. Ya Allah. Ya Bu ya. Nah nanti ada kecerdasan. Kalau kecerdasan nanti beda Bu, otak kiri, otak kanan beda Bu. Kecerdasan punya kecerdasan masing-masing itu anak yang kan pintar tapi tidak bodoh. Tapi dikupas kalau kecerdasan, ya itu ada kalau di psikolog Stephen, jadi dikupas dari nanti ada dari anak ibu karakternya, ada feeling, ada intuiting gitu ya Bu ya, itu di Stephen biasanya ya. Nah kalau saya di sini hanya ingin menyampaikan mengenali yang dua saja ya Bu ya, barangkali ya, barangkali nanti ya Bu ya, jadi ibu tidak ini. Tapi ini yang saya sampaikan juga hati-hati, bukan penyakit, bukan ya Bu ya, bukan penyakit yang akan saya sampaikannya, cuman jenis saja, jenis dari anak ya Bu ya, yang tadi digaris bawahi bodoh, yang tadi digaris bawahi nakal, karena itu yang bisa kita temuin banyak di sekolah Ansel itu aja yang akan saya sampaikan ya Bu ya. Ibu, yang pertama ada anak ini yang tadi disebut anak bodoh, susah mengenali Bu Suci. Tadi kalau huruf B sama D ketuker gitu ya. B disebut D, D disebut B. Gitu. Pertama tuh, begitu tuh anaknya teh. Terus nanti kalau mau nyambungkan diejah nih, sulit mengejah teh. B aba, C aca, dia baca caba. Kan nanti ibu akan lihat, tapi tahu di antara anak yang mana yang akan seperti itu nanti. Tapi mudah-mudahan sih saya berdoa mudah-mudahan ada. Ya ada jawabnya. Jadi lulus semua, lulus dari amin. Apa yang diinginkan orang tua, kalau orang tua Bu masuk ke TK rata-rata hanya pikirannya calistu. Anak saya bisa baca, nulis, itu. Betul nggak Bu? Itu sebenarnya mah pemahaman yang nggak salah sih, nggak salah. Ya nggak salah sebenarnya mah ibu menginginkan seperti itu, tapi ibu kembalikan ke fitrahnya si anak usia 0 sampai 4 tahun, gitu ya. Yang kita lihat di TK itu bukan calistu, tapi perkembangan. Itu kalau di TK mah perkembangan bahasa, berarti benar bisa baca Bu Suci. Betul nggak Bu? Betul ya. Perkembangan bahasa, tapi seperti apa bisa bacanya? Itu ya Bu ya. Karena sekarang antara PAUD dan SD, TK dan SD itu ada yang disebut transisi PAUD SD, ya. SD tidak boleh mentes anak lulusan dari TK yang masuk ke sekolah dasar dengan tes calistung. Itu kalau dibilang kata dinas pendidikan haram Bu. Dilarang keras, tidak boleh ya Bu ya. Karena di kelas 1 dan 2 SD itu masih dikdas. Jadi masih seperti pembelajaran di TK itu. Makanya Bu kalau kayak saya TK-nya saya bawa, TK itu di akhir tahun ajaran saya bawa ke SD, biar sebelum mereka masuk SD saya lihat dulu ya, dibawa ke SD, kunjungan ke SD, sekolah di SD sehari Bu, biarkan saya lihat guru-guru SD-nya yang ngajar seperti apa mereka ngajarnya gitu Bu ya. Nah ini apa-apa. Nah ibu-ibu kembali ke tadi ya Bu ya, yang dikatakan bodoh ini ada yang disebut namanya gejala disleksia. Ya, disleksia. Ibu nanti boleh buka di internet ya buka. Jadi ibu lihat adakah karakter anak saya yang mengidap disleksia, gitu ya Bu ya. Nah, disleksia ini kalau ambil contoh mah seperti Deddy Corbuzier. Beliau itu Bu disleksia. Sampai sekarangnya Deddy Corbuzier nggak bisa baca Ibu. Nggak bisa baca bener. Nggak bisa baca Bu beneran. Kalau ibu nggak percaya temuin nih. Kan ibu jadi ketemu artis. Ya benar Bu, makanya beliau baca kadang kan dibacakan beliau nggak bisa baca. Tapi orang tuanya keren Bu, dan dari sisinya, makanya dicari, makanya itu dari kecerdasan. Oh anak saya teh baca teh belum bisa, tapi tercatat punya talentanya dari entertain gitu, ya dari kebosan dicari di situnya. Makanya kalau di bidang kecerdasan nantinya ibu tidak usah terlalu memikirkan, tapi yang harus ibu pikirkan itu bukan kekurangannya.
Itu kekurangan terus ibu Bu. Tapi ibu cari di anak kita tuh ada talenta apa. Contohnya ya Bu ya, ada anak teh yang baca teh nggak bisa Bu, tapi hitungnya pinter gitu ya Bu ya. Terus ada yang hitungnya nggak bisa Bu, tapi bacanya pinter. Ada anak itu hitung kagak kenal Bu, nggak kenal namanya 1 sampai 10, cuma bisa gini 1, 2, 3, apa sampai 100. Tapi kalau ditanya yang angka 6 yang mana, pasti ketuker sama angka 9. Ada Bu, ada nanti yang begitu Bu, ya ada nanti yang seperti itu. Nah, yang seperti itu baca susah, hitung susah, tapi ternyata ya hafalan pinter. Ya anak saya Bu, baca belum bisa Bu, nulisnya masih jelek Bu, tapi hafalan anak saya pinter banget Bu. Nah, berarti ibu ada alhamdulillah di situ. Jadi melihat dari anak itu jangan dari itu semua sisi Bu. Kalau kita sebagai orang tua tentulah inginnya anak itu baca bisa, nulis pinter, hafalan pinter, ya semua yang diajarkan oleh guru maunya anak kita bisa, nari bisa, melukis bisa, semua bisa. Mau nggak Pak punya anak seperti itu? Nggak mau. Repot tuh Bu ya? Iya. Itu ibu tidak ada Bu yang manusia itu diciptakan kesempurna, tidak ada, pasti ada. Karena emang Allah hanya menjadikan anak kita ini sebagai khalifah, tapi tidak sempurna. Karena yang sempurna hanya yang membuatnya. Pasti ada kekurangan Bu. Di sisi lain, Bu, saya ibu termasuk sebenarnya disleksia, tapi disleksianya yang ringan. Ya Bu, saya nih kalau pengalaman saya, ya kata ini Bu, ini mah kata suami saya mah ada bakal Bu ya saya gitu Bu ya. Kamu mah katanya segala bisa, kalau kamu diajarin apa-apa cepet, apa aja kamu bisa. Tapi giliran kamu dikasih alamat, ampun Bu, saya Bu ngapal apa Bu alamat. Kasih dia ibu ke saya apa namanya kalau itu teh kasih dena ya, dena kasih. Saya nggak bisa Bu baca dena Bu, saya pusing sampai sekarang. Saya nggak pernah, saya pernah jalin, biarin, toh saya udah bisa yang lain, saya nggak mau belajarnya itu. Cuma bahayanya, ketika saya ada di Ancol, ke Ancol itu tiap tahun Bu, setiap tahun, mana saya mau ketua impaudinya kan ya, ke Ancol tiap tahun. Tapi kalau dari tempat lomba, saya mau keluar nyari bis, tiap tahun saya pasti nangis Bu kalau tinggal sendiri. Dasar Bu, bener, saya sering nangis Bu. Makanya Bapak sudah begitu, Bapak jadi panitia, saya mau Bu Guru, Umi jangan pada ditinggalin, dideketin, apalagi kalau pulang. Suatu saat Bu bener, Bu Guru pada lagi kumpul apa di apa namanya tempat piala tuh. Ceritanya saya ke WC Bu, saya pulang dari WC, Bu Guru saya udah nggak ada Bu, beneran Bu. Itu saya nyari bis Bu, udah bolak-balik, ada bis udah dilewatin sebenarnya Bu. Kagak ketemu sama saya bener, saya ambil Bapak akhirnya. Ya, dijemput sama Bapak, diantar. Ya Allah, habis Bu Guru saya kembali sama suami saya. Tuh saya Bu, saya kalau ke alamat itu Bu, ke Puri nih Bu, ke Puri Bu. Itu namanya muhajirin sering Bu. Baru sekarang saya bulak-beloknya dulu dan 2 kali 3 kali nggak hafal saya. Kayak begitu deh kelemahan saya itu di situ. Tapi disleksia, tapi yang enggak permanen, ya Bu ya. Kalau yang permanen Bu, bisa anak itu sampai SMP ada yang tidak bisa baca. Ya itu seperti dari Bu. Saya punya murid soalnya, murid TK. Saya udah caranya bagaimana, saya udah lihat cara-cara di sini seperti apa. Tetapi ternyata sekarang sampai kelas 4 SD, 5 SD juga bisa baca. Akhirnya beliau keluar Bu sekolahnya, terus. Karena sekolah nggak bisa kita baca. Padahal sekolah itu kan tidak hanya untuk bisa baca, banyak yang lain yang dipelajari. Gitu ya Bu ya. Nah, ibu-ibu, tadinya saya sudah mau fokus Bu, karena saya maunya di layar gitu ya tadinya. Dikira saya di sekolahan. Kalau sekolahan kan bisa di dinding, bisa di papan tulis ya. Kalau di sini makanya burak ininya ya Bu ya, nggak bisa. Tadinya mau pakai itu karena ibu biar bisa melihat juga. Jangan saya ngomong ibu dengerin. Kalau saya ngomong ibu dengerin, ibu ngantuk. Bener gak Bu? Nah Bu kalau ngedengerin mah Bu, nih kuping Bu, lelahnya kuping kemana Bu? Mata. Akhirnya ibu kalau ngedengerin orang ngomong tuh betul ya Bu ya? Jadi nggak apa-apa orang nggak ada ya Bu ya. Nah ibu, disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis atau mengeja. Boleh Ibu kalau ada internetnya mah dibuka
disleksia nanti dia muncul. Ya. Nah. Terus penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kayak tadi, dia baca, aca, baca. Kau kudunya mah, dia mah cabar. Itu balik. Suka terbalik-balik, Bu. Nanti bakal ada. Bu guru bakal nemuin itu murid yang seperti itu nanti. Pasti Bu ada. Ibunya. Nah, Ibu, ya disleksia ini kembali kalau seperti pertama mah filosofi pendidikan, Bu. Filosofi pendidikan itu sama dengan ibu menggiling padi. Nih filosofi pendidikan. Ibu suka giling padi gak? Kalau sama kan orang kampung. Sama ya? Berarti kita sama. Ibu orang kota berang kampung. Sama ya? Ibu pernah ngegiling padi gak? Ya kalau di kampung dulu, kalau di sini kan kita beli beras, nggak beli padi, menggiling padi. Padi digiling Bu, sekarung gitu. Digiling kira-kira ibu satu gilingan, ketika sudah turun itu padi menjadi beras, langsung semua bersih gak jadi beras? Enggak. Ya, masih banyak ya padinya ya. Ya. Nah, dimasukin lagi Bu ke gilingan, digiling lagi. Saya pengennya berdiri kayak enak banget gitu. Cepet aja, Bu. Nah, ibu giling padi ya. Nah, digiling Bu padinya Bu ya, tadinya Bu ya apa namanya sekali. Nah, terus giling lagi. Kedua kalinya langsung bersih nggak Bu? Enggak ya. Terus giling lagi. 3 kali biasanya kalau di penggilingan. 3 kali digiling, pasti lihat dulu begini. Oh ya udah bersih, kata yang tukang gilingnya udah bersih. Nah, setelah itu ya dibeli oleh ibu. Sekarang ibu kalau beli beras masih suka nemu gabah nggak? Masih ya. Itu filosofi pendidikan. Setiap hari ibu nganter putra putrinya ke TK dengan harapan putra putra ibu tadi bisa calis tunggal, bisa hafalan apa bisa apa ibu. Digiling Bu di sekolah Amin. Yang menggiling itu guru. Bu, hari ini digiling ada keluar teh sebulan teh yang ini bisa berapa huruf, yang lain belum. Gilinglah terus deh Bu digiling. Setiap hari beda perkembangannya. Yang ini sudah jauh perkembangannya, yang ini masih di belakang. Ada yang masih di tengah, ada yang masih di belakang. Kira-kira Bu, terakhir dari penggilingan tadi, ketika lulus dari TK, ada berapa orang anak yang belum bisa baca, belum nulis juga belum rapi, hitung juga belum bisa. Nah itu Bu. Bahkan semua Bu di SD SMP nggak beda. Makanya kenapa kalau di SD SMP SMA kok ada peringkat? Betul nggak Bu? Ada kan? Kalau anak ibu di sekolah 30 orang pasti ada yang peringkat ke-30 harus ada ibu. Bu, kira-kira yang peringkat ke-30 ibu sebenarnya mau gak anaknya peringkat ke belakang? Nggak mau. Maunya anaknya ranking 1 semua. Nggak bisa ibu. Nggak bisa. Betul gak Bu? Karena tadi penggilingan tadi yang ini baru segini berarti yang nomor 1 nanti yang duluan gitu Bu. Ya terus ya peringkat. Karena menggiling mah tidak langsung semuanya. Jadi ya, jadi seperti itu. Tapi kalau di TK mah tidak boleh Bu ada peringkat. Jadi kalau di TK ibu jangan nanyain peringkat anak saya, jangan. Kalau di saya juga nggak ada peringkatnya, nggak boleh kalau di TK mah. Jadi kita intinya tidak boleh membuat anak itu menangis. Kalau ada peringkat biasanya suka ada anak yang tersakiti. Terkadang ibu juga tersakiti Bu. Orang pada terpukul anak saya gua, begitu kalau kira-kira. Ya ibunya juga nangis, apalagi anak sebenarnya sedih. Makanya kita nggak ada di TK itu membuat anak itu nangis. Itu ya Bu ya. Nah, artinya kita bersoal pendidikan. Makanya nanti, tapi ibu juga makanya saya sampaikan disleksia ini bukan penyakit tapi ada bawaan disleksia itu. Itu ya Bu ya. Bukan penyakit karena sampai sekarang belum ada obatnya. Gitu. Tetapi disleksia itu kalau ke dokter biasanya dokter bisa memahami. Biasanya nanti ibu sendiri yang bisa menilai. Oh anak saya ada disleksianya berarti. Gitu. Jadi kita tidak terlalu menyalahkan ke gurunya nanti. Kadang saya kan guru ya Bu ya, kalau disalahkan kayaknya kita kan mengurus anak itu tidak dibeda-bedakan semuanya. Tapi ya itu pertemanannya akan berbeda. Jadi kata saya juga pasti ada dari 30 itu yang lagi 30. Apakah itu gabah? Bukan Bu. Gabah juga Bu. Kira-kira kalau ibu gabah ini kata ibu ada manfaatnya nggak gabah?
ya Bu ya, karena di situ ada nanti kita lihat talenta anak saya itu apa, gitu ya Bu ya nantinya. Nah Ibu itu filosofi pendidikannya ya Bu ya. Nah, kembali ke anak tadi ya Bu ya, Ibu, kalau anak dikatakan oleh kita kalau ada sedikit ada disleksianya yang susah untuk membaca, susah untuk mengenal huruf ya Bu ya, tuh ya Bu ya, itu anaknya juga sama sebenarnya. Mama tidak ingin seperti itu Bu, sedih deh kan melihat orang-orang temannya bisa baca cerita. Mama aku kok bisa baca cerita, Mama aku beliin buku cerita. Coba Bu, ini andaikan nih ada anak yang belum bisa baca, yang lain sudah buku cerita, anaknya minta beli buku cerita ke Ibu, apa jawaban Ibu? Bu, apa jawabannya? Beliin. Ayo Bu, yang lain apa Bu? Ya beli Bu. Beliin yang banyak gambarnya. Ada juga Ibu yang ini mudah-mudahan seperti itu. Ada Ibu yang begini, kamu ya belum bisa baca, kayak pengen beliin cerita sekolah. Bisa baca dulu, Pak, kan Mama beliin buku cerita. Ada nggak yang suka begitu? Ada, cuma kalau di sini aku kan malu baru. Ada juga Bu yang seperti itu. Ya Bu ya, sekali lagi Bu, anak ini ketika ada penderitaan begitu ya, tuh anak, si anak larinya kalau di sekolah ke guru, kalau di rumah ke Ibu. Bahkan meskipun ada gurunya, guru kalah. Tapi kalau di bidang belajar, anak milihnya guru. Tapi kalau di bidang pemasukan atau di bidang pengaduan, milihnya mamanya. Kalau berada suka begini, itu anak saya bukan anak tahu dialami. Bu guru, bapak jangan dikasih PR, katanya aku maunya sekolah itu belajarnya sama bu guru aja. Emang kenapa nggak mau belajar sama mama? Iya mama, sama mama emang diapain sama mama? Diomelin begitu. Makanya sepakat Bu, ya Allah itu anak itu butuh ibu. Sekarang gini dah, ayo Bu, atur nuhun. Ketika anak itu ngadu nangis ke ibu, ya datang ke orang tuanya nih, atau gurunya ke ibu. Anak ketika anak itu nangis dari luar itu membawa sebuah penderitaan, berantem apa-apa, akar botak apa di luar sama temennya, nyampe ke ibu, anak itu ngadu, nangis ke ibu. Ibu kekepin, ibu peluk, ibu usapin, apa ibu tambah ngomelin? Saya yang jujur Bu, kita lagi mencari kejujuran Bu. Ya, dengan jujur Bu, beneran. Ya, sekali lagi itu anak dari luar itu sebenarnya bawa penderitaan yang dibawa, yang penderitaan saya itu harus tahu mama saya. Tempat berlindung si anak itu jangan ke ayah Bu, ke ibunya. Meskipun tadi ibu yang ngebitin, tapi ketika anak itu dicubit temennya, perlindungannya itu ke ibu tetap. Makanya saya Bu, sering Bu saya kalau saya bayangkan anak saya pulang dari ini Bu, pulang terus nangis, terus saya nanti, aduh ya, kalau main jangan main besok. Kalau kamu pulang main nangis, besok kamu boleh main. Mama turun kamu di kamar mandi. Aduh, saya nangis kalau begitu. Karena saya pernah melihat seperti itu. Ya Allah itu anak dari jauh-jauh Bu pengen lari ke mamanya. Mamanya malah galakin. Betapa menderitanya itu si anak itu, coba Ibu bayangin. Menderita itu anak. Ya Allah, makanya di situ hati-hati ya Bu ya. Kadang nanti turun dari IQ-nya, turun dari kepercayaan dirinya tuh si anak. Gitu Bu ya. Makanya kalau bu guru mah di sekolah biasanya tahu kan itu Bu guru mah beneran gini Bu. Bu guru mah kalau ada anak yang nangis didekat Bu, diusap palanya Bu, itu anak itu Bu disandarkan di bangunan Bu guru. Bener karena anak batur ya Bu ya. Iya bener. Bu guru juga nama karena anak batur bener, jadi memerangi Bu ya. Tahu Bu guru kita intip Bu guru kalau ke anaknya begitu Bu ya. Tapi insya Allah Bu, kalau Bu guru yang sudah terkata biasa seperti itu ke anaknya juga sama. Saya yakin sama Bu, yang dulu mah yang pertama, yang kedua karena saya belum guru TK, belum memahami gitu. Meskipun saya sudah mengajar guru TPK itu ya TK, tapi dulu mah nggak ada seminar-seminar kayak sekarang Bu. Kalau sekarang saya udah memahami, oh iya, jadi beda antara ngajar ke anak yang dulu Bu, anak yang sekarang. Kadang saya suka pengen balik lagi anak yang pertama yang udah nikah, pengen balik lagi jadi kecil lagi, saya jadi muda lagi.